Semakin sering kita melakukan live streaming, semakin sering pula toko kita itu dan produk kita itu dilihat oleh calon pembeli. Lalu berdasarkan riset yang dilakukan oleh HubSpot di tahun 2019 lalu, itu menunjukkan bahwa setelah menonton video, 64% pembeli itu akan membelinya secara online. Terima kasih Mas Tami atas waktunya. Halo sahabat GoTo, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan diberikan kesehatan selalu. Gitu. Senang sekali hari ini saya berkesempatan hadir dalam acara konferensi Maju Digital. Mungkin terlebih dahulu perkenalan dulu kali ya dari saya. Jadi nama saya Astrid Vega Septianti, biasa dipanggil Vega. Saya saat ini bekerja di Tokopedia sebagai Sales dan Operations Lead untuk Tokopedia Play. Cerita sedikit untuk pengalaman saya sudah bekerja lebih dari 3 tahun di Tokopedia. Dari awal Tokopedia Play berdiri hingga saat ini sudah berkembang pesat dengan 3.000 konten per minggunya di Tokopedia Play. Nah, sesuai dengan pengalaman saya di platform digital, hari ini saya akan membawakan topik mengenai lebih dekat dengan pelanggan melalui platform digital. Oke, jadi topik hari ini saya akan membawakan tentang lebih dekat dengan pelanggan melalui platform digital. Seperti yang kita ketahui ya, sejak Maret 2020 hingga saat ini kita tuh dilanda pandemi COVID-19 yang memang berdampak pada perekonomian Indonesia bahkan dunia gitu. Yang pastinya juga ini akan berdampak pada bisnis ataupun pekerjaan yang sedang kita jalanin. Boleh next. Untuk UMKM sendiri semakin menurun juga nih omsetnya ketika pandemi, dikarenakan pusat perbelanjaan yang tutup dan tempat wisata pun juga ikutan tutup gitu. Sehingga sebenarnya itu terjadi perubahan perilaku konsumen nih yang tadi yang mereka berbelanja offline gitu, yang datang langsung ke toko, lihat-lihat baju, lihat-lihat barang, lihat-lihat produk langsung di toko, semuanya harus shifting ke online gitu, dimana kita semuanya dituntut untuk serba online sekarang. Mengapa online gitu? Karena sebenarnya ini adalah pilihan yang paling aman ketika pandemi berlangsung. Karena yang kita tahu ya, orang-orang itu tidak perlu keluar rumah ataupun bertemu langsung dengan penjual dan bisa menurunkan resiko penyebaran COVID-19 gitu, ataupun terpaparnya COVID-19. Sebenarnya oleh karena itu tuh bisnis ataupun usaha yang kini harus akrab terhadap digitalisasi produk gitu. Kita harus mengadaptasi terhadap apa yang terjadi di kondisi saat ini gitu. Karena kita lihat memang kebanyakan semua shifting ke online, why not kita akan merubah pola bisnis kita menjadi ke online juga gitu. Agar sebenarnya kenapa? Agar supaya bisnis dan usaha kita itu bisa bertahan juga di kondisi seperti saat ini gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, di sini saya sebenarnya mengutip artikel di mana dituliskan bahwa pandemi COVID-19 ini mengharuskan usaha atau bisnis untuk meninjau kembali proses operasional mereka dan juga meninjau kembali peluang yang ada untuk diubah gitu. Dengan strategi yang tepat, produktivitas yang lebih besar pasti juga akan mengikuti. Nah, maksudnya apa di sini? Sebuah usaha atau bisnis itu pastinya harus memiliki strategi baru untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita tahu juga ya, tidak sedikit juga usaha ataupun bisnis yang justru melesat di kala pandemi gitu. Ini semua karena mereka memiliki strategi bisnis yang tepat dan bisa mengembangkan bisnisnya secara tepat dan terus beradaptasi dan juga berinovasi gitu. Nah, boleh di next. Lantas sebenarnya gimana nih kita bisa mengembangkan bisnis kita di kala pandemi ini gitu. Sebenarnya ada banyak strategi ya yang bisa kita lakukan untuk pengembangan bisnis. Cuma di sini saya mau highlight 3 hal yang mungkin relevan untuk situasi saat ini, yaitu saat pandemi COVID-19. Di sini ada 3, yaitu pertama adaptasi gitu. Kenapa harus adaptasi? Pertama, yang tadi saya udah paparkan sebelumnya juga, seperti yang sudah dibahas di awal, terjadi banyak perubahan di situasi pandemi seperti saat ini, karena banyaknya larangan, pembatasan yang dibuat oleh pemerintah, itu juga memaksa konsumen untuk beradaptasi dari offline ke online gitu. Tapi bukan hanya konsumen yang beradaptasi, namun pelaku usaha pun harus beradaptasi dengan keadaan untuk dapat bertahan di kondisi seperti ini gitu. Nah,
jika tetap mempertahankan keadaan yang seperti sebelum pandemi, pastinya juga usaha itu mungkin akan susah untuk bertahan gitu. Kayak misalnya sebelum pandemi kita berjualan offline gitu di pasar A gitu. Lalu ketika pandemi datang kita tetap memaksa untuk berjualan, itu pasti akan sulit karena satu, orang-orang itu selain adanya larangan untuk berkumpul offline, juga orang-orang pasti takut untuk keluar rumah gitu. Mereka akan lebih memilih yang pilihan yang aman gitu dengan online, dengan berbelanja online. Satu, mereka pastinya udah aman, kedua nyaman lagi. Mereka nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ada travel time. Mereka tinggal buka handphone, lalu pasti tinggal klik barang sampai gitu. Nah, di sini pelaku usaha dituntut juga untuk bisa beradaptasi terhadap hal itu gitu. Jadi mungkin dari yang tadi kita berjualan offline bisa shifting ke online gitu. Tapi memang semua hal bisa dibuat online ya gitu. Mungkin memang ada beberapa part yang harus lebih berinovasi lagi nih, gimana caranya tetap sesuai dengan keadaan yang sekarang ini gitu. Nah, terus yang kedua ini relevansi. Nah, relevansi ini gimana caranya kita untuk menawarkan produk yang memang sesuai dengan kondisi pasar ataupun keinginan dan kebutuhan konsumen gitu. Nah, relevansi ini kita harus tahu juga ya kemauan konsumen itu seperti apa. Karena misalnya sekarang pandemi COVID-19 ini yang relevan itu mungkin adalah penjualan barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan gitu, misalnya vitamin, masker, obat-obatan gitu. Nah, mungkin kita bisa menawarkan produk yang lebih relevan gitu di sini. Nah, sebenarnya nggak sedikit juga sih gitu usaha yang memang banting setir gitu untuk tetap relevan dengan keadaan yang sekarang ini gitu. Misalnya yang terjadi pada penjual baju gitu. Misalnya dulu mereka menjual baju, tapi melihat pas pandemi COVID-19 ini, kayaknya penjualan baju itu nggak begitu banyak gitu, nggak terlalu banyak orang mencari baju. Lalu mereka shifting, mereka banting setir untuk memproduksi kain-kain yang mereka punya dari yang tadi dibikin menjadi baju atau celana ataupun pakaian lainnya, mereka ubah menjadi masker kain gitu. Mereka gimana caranya tetap relevan terhadap situasi sekarang ini gitu, yaitu dengan menjual masker gitu misalnya, atau misalnya dalam menjual makanan gitu, bisa menawarkan produk yang biasanya produk-produk makanan minuman biasa bisa menawarkan produk-produk makanan sehat, atau misalnya minuman jamu yang memang untuk meningkatkan kesehatan atau meningkatkan imun tubuh gitu yang lebih relevan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, gimana nih kalau saya bukan berjualan baju atau jualan makanan, nah, bisa aja kita memberikan promo gitu, misalnya free hand sanitizer ataupun masker dengan membeli produk di toko kita gitu. Jadi bisa berbagai cara ya gitu. Terus yang ketiga itu inovasi. Nah, dalam berbisnis pastinya itu nggak akan lepas dari yang namanya inovasi, karena sebenarnya inovasi itu diperlukan untuk tetap bisa bersaing di pasar. Karena pastinya pesaing kita juga terus berinovasi untuk menawarkan produk-produk yang solutif dan yang mungkin belum pernah ada sebelumnya gitu. Tapi sebenarnya kalau inovasi sendiri itu bukan berarti hanya menawarkan produk yang baru gitu, tapi kita juga harus tahu nih keinginan konsumen itu seperti apa gitu, yang memang relevan. Tadi balik lagi ke poin kedua, yaitu relevan. Jadi sebelum kita melakukan inovasi, itu harus berawal dari kebutuhan si konsumennya sendiri gitu. Kita harus tahu kondisi pasar, kebutuhan, keinginan mereka agar bisa menawarkan inovasi yang sesuai ataupun relevan. Nah, contoh inovasinya sendiri di kala pandemi itu apa gitu? Misalnya kayak tali masker. Tali masker itu sebelum pandemi sama sekali nggak ada produk tersebut gitu. Saya belum pernah dengar namanya tali masker sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi, orang berinovasi, mereka tahu, kebutuhan konsumen adalah mereka harus memakai masker ketika keluar rumah, menerapkan 3M. Ketika memakai masker, kadang kita ada waktu-waktu kita membuka masker dan kita harus, misalnya waktu makan kita harus membuka masker dan bingung gitu, taruh di mana, taruh di sini takut kotor, takut ada virus, segala macam. Nah, makanya dibuatlah satu produk yang solutif, yaitu tali masker, kayak gitu. Contoh lainnya itu seperti kayak misalnya tadi menerapkan 3M pastinya untuk mencuci tangan selalu atau mungkin menggunakan hand sanitizer gitu, karena lebih praktis ya hand sanitizer. Nah, hand sanitizer sendiri ketika mungkin nggak banyak orang nyaman gitu menggunakan hand sanitizer karena bikin tangan kering gitu misalnya.
Nah, ada sebuah produk yang bisa menggabungkan hand sanitizer dan hand cream. Nah, itu adalah sebuah inovasi gitu. Gimana caranya mereka menghadirkan solusi dari suatu produk gitu. Oke, produk ini kurangnya adalah membuat tangan lebih kasar gitu, pecah-pecah dan lain-lain. Oke, kita gabungkan dengan hand cream. Nah, itu jadi sebuah produk yang inovatif gitu. Next. Nah, di sini live streaming itu bisa jadi salah satu cara untuk bisa beradaptasi dan tetap relevan dan juga berinovasi untuk mengembangkan bisnis atau usaha kita gitu. Kenapa? Karena sebenarnya live streaming ini sendiri itu diprediksi dapat menghasilkan transaksi dengan nilai yang besar ya, apalagi khususnya di Tiongkok gitu. Salah satu pionir live streaming gitu di dunia. Mereka yang pertama mungkin mengenalkan live streaming. Lalu berdasarkan riset yang dilakukan oleh HubSpot di tahun 2019 lalu itu menunjukkan bahwa setelah menonton video 64% pembeli itu akan membelinya secara online gitu. Selain itu juga live streaming itu berfungsi untuk mempromosikan produk secara langsung ke pembeli dengan komunikasi dua arah karena kita bisa berinteraksi dengan penonton kita secara langsung ya gitu. Mereka akan chat, kita bisa balasnya di video langsung gitu. Next. Nah, di Tokopedia sendiri sebagai fitur, kita punya nih Tokopedia Play gitu sebagai fitur live streaming kita. Ya, ini menjadi cara baru untuk para seller menjangkau lebih banyak pembeli. Karena fitur Tokopedia Play memungkinkan penjual untuk membuat konten live shoppingnya sendiri dan mempromosikan brand ataupun produknya mereka gitu. Seller juga bisa langsung berinteraksi dengan calon pembeli gitu, seperti yang tadi saya udah sampaikan sebelumnya. Terus penonton juga bisa ngobrol langsung nih dengan penjual selama sesi live streaming gitu. Mereka bisa mengunjungi produk, mengunjungi toko, terus juga bisa langsung membeli hanya dengan satu kali klik gitu. Nah, boleh di next. Nah, keuntungannya untuk seller melakukan live streaming, boleh di next. Nah, sebenarnya ada 3 keuntungan. Sebenarnya keuntungannya banyak, cuma yang di sini mau di-highlight ada 3 keuntungan besarnya gitu kan. Yang pertama untuk meningkatkan si brand awareness. Kenapa? Karena pastinya semakin sering kita melakukan live streaming, semakin sering pula toko kita itu dan produk kita itu dilihat oleh calon pembeli. Karena sebenarnya ketika kita melakukan live streaming, apalagi di Tokopedia, konten live streaming kita itu akan muncul di beberapa halaman Tokopedia, termasuk halaman utama Tokopedia yang paling banyak pengunjungnya ya. Halaman utama Tokopedia selain itu juga ada di halaman toko kita gitu, dan bahkan videonya bisa ditonton ulang. Jadi misalnya tayangan live streamingnya itu ada di jam 10, nanti jam 12 masih bisa ditonton lagi gitu. Yang kedua juga meningkatkan interaksi dengan pembeli gitu. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, fitur live streaming ini memungkinkan kita untuk ngobrol langsung nih gitu. Kita bisa trigger pembeli untuk kasih kita feedback gitu, misalnya gimana produk kita yang ini, suka atau enggak, apa yang bisa kita perbaiki lagi. Kita bisa langsung tahu tuh respon-responnya mereka melalui kolom chat gitu. Nah, selain kita ngobrol juga sebenarnya banyak fitur-fitur lainnya di Tokopedia Play yang bisa meningkatkan interaksi kita dengan si penonton. Salah satunya kayak fitur giveaway gitu atau fitur hadiah yang mungkin aku akan jelasin lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, tapi kita bahas dulu nih yang ketiga, yang paling menarik, yaitu meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ini karena sebenarnya dalam fitur live streaming ini penonton tuh mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih baik gitu. Penonton bisa menonton langsung pembahasan mengenai produk yang dijual lebih dalam, sehingga penonton akan lebih yakin ketika ingin membeli produk gitu. Karena memang salah satu fungsinya kan kita meyakinkan pembeli untuk membeli produk kita ya di dalam live streaming. Karena biasanya kalau nggak pakai live streaming, kita cuma ngelihat foto produk atau cuma ngelihat deskripsi produk, atau bahkan orang nggak ngeliat deskripsi produk ya gitu, nggak suka baca deskripsi produk. Nah, kita bisa jelasin nih keunggulannya si produk yang kita jual melalui live streaming gitu. Kita bisa paparkan langsung di dalam konten video gitu. Nah, ini pun kenapa juga bisa meningkatkan penjualan, karena sebenarnya dengan kita bikin live streaming ini itu semua hal bisa dilakukan di dalam satu page aja. Satu, untuk menonton review. Kedua, untuk melihat-lihat produk, itu bisa sekaligus dilakukan bersamaan. Dan ketiga, ketika kita udah suka sama barangnya, kita cocok, kita bisa langsung beli melalui Tokopedia Play gitu. Jadi efektif nih untuk meningkatkan penjualan gitu. Next.
Nah, ini berikut fitur Tokopedia Play yang ada. Jadi yang pertama itu untuk menyiarkan konten live streaming pastinya ya. Nah, konten live streaming yang ada di Tokopedia Play ini untuk para seller untuk membuat kontennya ini itu mudah sekali gitu, karena hanya memerlukan smartphone aja. Hanya dengan smartphone kita udah bisa menyiarkan konten live streaming, kita udah bisa menyapa konsumen-konsumen kita dan berjualan produk dengan Tokopedia Play gitu. Nah, saat ini mudah sekali diaksesnya, bisa melalui aplikasi Tokopedia yang utama, aplikasi Tokopedia ataupun aplikasi Tokopedia Seller gitu. Namun saat ini untuk menyiarkan tayangan ini baru terbatas untuk device Android saja gitu. Terus yang kedua ini ada fitur hadiah gitu, yang tadi udah disebut untuk meningkatkan interaksi kita dengan si pembeli. Jadi fitur hadiah ini biasa kita gunakan untuk giveaway gitu. Ini tuh efektif sekali fiturnya untuk meningkatkan followers toko kita. Karena ketika kita melakukan giveaway menggunakan fitur ini, si penonton itu diharuskan memfollow toko kita gitu. Ketika mereka follow toko kita, mereka baru berkesempatan untuk memenangkan hadiah giveaway-nya gitu. Jadi banyak banget nih seller-seller kita yang menggunakan fitur giveaway ini untuk naikin followers-nya gitu. Karena memang pastinya akan berdampak langsung lah gitu. Karena kalau nggak follow nggak akan menang gitu sih. Sebenarnya untuk fitur giveaway ini nggak perlu modal banyak juga, kita bisa kasih free produk kita yang memang orang-orang suka, ataupun kasih voucher-voucher menarik khusus untuk yang menang, kayak gitu. Nah, yang ketiga ini yang menarik juga yaitu daftar produk. Jadi, daftar produknya itu, ketika kita melakukan live streaming, biasanya kita akan mereview produk. Misalnya ada 3 produk, nah 3 produk itu kita biasanya taruh di daftar produk. Kita bisa memilih produk yang kita mau untuk ditaruh di situ, itu maksimal 15 produk. Ketika produk yang dipilih itu akan muncul di halaman Tokopedia Play, penonton bisa klik produknya, lihat-lihat produknya, lalu bisa wishlist ataupun masukkan ke keranjang ataupun langsung membelinya gitu, hanya dalam satu page itu aja. Jadi mudah dan simpel banget, hanya satu klik gitu. Next. Nah, di sini juga kita bisa maksimalkan promosi produknya dengan live streaming di Tokopedia Play. Karena sebenarnya mungkin live streaming itu bukan untuk mungkin beberapa merasa live streaming itu sulit gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa memaksimalkan promosi produk dengan si live streaming di Tokopedia Play gitu kan. Live streaming itu cocok dengan seller ya dengan kriteria berikut nih gitu. Yang pertama, followers toko lebih dari 3.000. Ini berdasarkan data yang kita tahu ya, dengan followers yang lebih dari 3.000 ini biasanya performanya lebih bagus dibandingkan followers toko-toko dengan followers lebih rendah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita membuat konten di Tokopedia Play, konten kita itu akan memberikan notifikasi ke followers kita. Jadi misalnya kita punya followers 3.000 orang akan diberikan notifikasi untuk menonton konten live streaming kita. Jadi nanti makanya semakin banyak followers, semakin banyak juga orang yang menonton tayangan kita gitu. Kalau lebih banyak orang yang nonton, lebih banyak juga dong yang nanti akan visit toko kita, visit produk kita, ataupun sampai membeli gitu. Tapi sebenarnya jangan khawatir sih untuk toko-toko baru yang mungkin followersnya belum lebih dari 3.000 gitu. Karena sebenarnya kita juga lihat nih banyak banget seller-seller kita yang masih baru merintis gitu, followersnya mungkin masih sedikit sekali. Mereka tuh rajin sekali pakai Tokopedia Play untuk live streaming. Karena mereka tahu ketika mereka live streaming dengan Tokopedia Play, kontennya itu akan ditaruh di beberapa halaman yang tadi saya udah bilang sebelumnya. Ada di halaman utama Tokopedia, ada di halaman toko, ada di halaman kategori, ada di feed, pokoknya ada banyak lah gitu. Yang intinya mungkin akan muncul di pengguna Tokopedia yang mungkin bukan followers Anda gitu. Jadi nanti ketika produknya ternyata menarik, ternyata seru live streamingnya, mereka akan follow. Jadi sebenarnya si live streaming ini jadi salah satu cara untuk meningkatkan followers toko kita juga gitu. Apalagi kalau mau lebih efektif ya, tadi mungkin bisa pakai giveaway fitur kita gitu. Terus yang kedua, pemberian promo atau gimmick eksklusif selama live streaming gitu. Pemberian promo itu seperti voucher diskon, terus ataupun giveaway ataupun gimmick-gimmick lainnya, misalnya free produk selama tayangan berlangsung gitu. Setelah pembelian ya, free produk setelah pembelian. Nah,
Um, karena kita lihat memang banyak user itu nonton live streaming kalau misalnya ada promo, dan kalau kita bikin promo saat live streaming biasanya mereka akan beli langsung saat live-nya juga nih gitu, karena kayak tertrigger kita bikin promo yang memang khusus saat live gitu, misalnya diskon 50% hanya saat live, itu akan men-trigger penonton kita untuk beli saat itu juga gitu, jadi kita memanfaatkan kefomoan mereka juga sih gitu. Terus yang ketiga, produk dengan harga terjangkau juga efektif untuk memaksimalkan si tayangan live streaming kita. Karena biasanya kalau misalnya produknya itu lebih murah, akan lebih banyak dibeli sama penonton. Kenapa? Misal produk-produk di bawah 100.000 atau 50.000 biasanya punya performance yang lebih bagus dibandingkan produk-produk yang lebih mahal gitu. Karena produk yang murah itu biasanya orang nggak akan berpikir berkali-kali lipat lah untuk beli gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan promo-promo yang menarik gitu. Tapi jangan khawatir, tapi kan ada juga ya seller-seller yang memang jualan produknya tuh harganya lumayan mahal gitu. Misal produk-produk elektronik ataupun handphone itu kan pasti nggak murah ya, bukan cuma 100-200 ribu. Ataupun produk-produk lainnya seperti gadget dan lain-lain lah pokoknya. Nah itu jangan khawatir juga sih, karena sebenarnya mungkin fungsinya live streaming ini untuk produk-produk yang mahal adalah untuk lebih ke brand awareness-nya tadi. Semakin sering orang ngelihat kita live streaming, semakin ingat mereka terhadap brand kita, dan mungkin nanti ketika mereka butuh, mereka akan datang ke toko kita, kayak gitu. Terus yang terakhir, aktif promosi live streaming di media sosial. Nah, ketika kita ingin bikin live streaming di Tokopedia Play, pasti kan kita mau dong yang nonton tuh banyak gitu, nggak cuma followers toko kita aja gitu. Jadi ketika misalnya memang seller punya media sosial di luar Tokopedia, kita bisa marketing ini, kita bisa promosiin live streaming kita di media sosial tersebut. Misalnya kita mau live streaming itu di hari besok gitu. Hari ini kita udah bisa posting, udah bisa kita promosiin, kita kasih tahu followers kita di luar Tokopedia bahwa kita akan melakukan live streaming di Tokopedia besok jam berapa gitu. Atau mungkin kalau udah bisa swipe up, bisa masukkan linknya di dalam media sosialnya tersebut gitu. Biar nanti akan mengundang traffic dari luar Tokopedia ke dalam live streaming kita di Tokopedia Play gitu. Next. Nah, di sini mungkin rekomendasi peralatan pendukungnya ya untuk live streaming. Kita tahu tadi mungkin di awal udah dibilang ya, sebenarnya mudah banget gitu untuk bikin tayangan live streaming. Sesimpel hanya menggunakan handphone. Tapi kita mungkin ada juga yang mau memastikan kontennya itu berkualitas tinggi gitu, yang kayak videonya bagus, gambarnya jernih, suaranya bagus. Nah, ini kita bisa rekomendasikan beberapa peralatan penunjang nih untuk memaksimalkan kualitas live streaming yang kita mau bikin gitu. Pertama, kamera handphonenya itu kita sarankan minimum 12 megapiksel gitu, untuk menghasilkan video yang lebih jernih dan tidak blur. Kedua, tripod atau penyangga handphone. Di sini penting juga ya untuk tripod, karena kita itu lebih menyarankan untuk mengambil video dengan format diam, bukan yang banyak pergerakan. Maksudnya handphonenya banyak pergerakan. Karena kalau ketika handphone kita mengambil video dan terlalu banyak pergerakan dari handphone kita, nanti videonya itu cenderung akan blur gitu, karena terlalu banyak movementnya aja gitu. Jadi kita lebih menyarankan untuk videonya itu menggunakan tripod, stand still, tinggal hostnya aja yang berbicara, bergerak, memberikan produk ke kamera dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga, mikrofon. Mikrofon ini untuk memastikan suara kita terdengar jelas gitu, dan memastikan suaranya nggak terlalu kecil ataupun kresek-kresek dan lain-lainnya gitu. Karena ketika kita punya konten video ternyata suaranya terlalu kecil atau ada suara-suara yang tidak diinginkan, mungkin orang jadi nggak nyaman nonton video live streaming kita. Walaupun misalnya video live streaming kita udah berkualitas nih, kita bagus banget kontennya, tapi kalau misalnya ada salah satu faktor yang tidak bikin user kita nyaman, mereka juga akan kabur gitu kan istilahnya. Terus yang keempat itu tentang pencahayaan gitu. Pencahayaan natural udah bagus, tapi kalau misalnya kita punya peralatan pendukung gitu, kayak misalnya ring light, itu lebih bagus lagi karena kita udah dipastikan videonya itu lebih bagus, lebih jernih kameranya, lebih jernih kualitasnya
gitu. Jadi ketika biasanya kan kita ketika live streaming kita menunjukkan produk-produk yang kita jual ya gitu. Kalau misalnya pencahayaannya gelap, mungkin produk kita yang tadinya bagus jadi kelihatan kurang bagus gitu. Jadi nggak maksimal kita menunjukkannya ke penonton kita. Jadi si pencahayaan ini sangat penting ya gitu. Karena kalau terlalu gelap, orang juga mungkin nggak kelihatan dengan jelas atau mungkin juga males nontonnya karena terlalu gloomy gitu misalnya apa suasananya gitu. Dan ini yang paling terakhir itu yang paling penting juga, ini internet yang stabil karena tadi mau kameranya bagus, pakai tripod, pakai mikrofon, pakai pencahayaan yang oke, kalau misal internetnya nggak stabil sebenarnya lumayan percuma gitu karena nanti akan terjadi lagging gitu di videonya. Gitu. Jadi kita sarankan sebelum teman-teman menggunakan live streaming ini bisa tes kecepatan internetnya gitu. Saran kita kecepatan internetnya itu kecepatan uploadnya minimum 4 megabyte. Itu biasanya udah oke. Di atas itu lebih oke lagi. Jadi nanti nggak terlalu banyak lagging dan nggak blur lah istilahnya dengan internet yang stabil. Karena kalau misalnya internet yang nggak stabil kadang bisa tiba-tiba mati atau terlalu ngeblur, terlalu laggy yang mungkin penonton juga jadi nggak enak nontonnya gitu. Next. Nah, ini tips memandu live streaming. Mungkin saya bagiin juga nih tips-tipsnya gitu. Karena mungkin live streaming bukan untuk semua orang ya. Karena nggak semua orang itu pede di depan kamera. Tidak semua orang nyaman ngomong depan kamera, menjelaskan produk, dan lain-lain. Nah, ini mungkin tips-tipsnya nih untuk teman-teman semua yang mau memulai live streaming. Dan belum begitu paham mengenai live streaming, belum begitu pengalaman di live streaming session ini gini. Jadi yang pertama itu bawa suasana santai dan akrab. Jadi santai aja, jadi nggak terlalu banyak tekanan. Jadi dibawa kayak ya udah kita mungkin seakan-akan kayak video call bareng teman gitu kali ya. Yang penting suasananya santai atau akrab, kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan santai juga nih ke audiens kita gitu. Terus juga jangan lupa sapa pembeli dengan semangat dan interaktif gitu. Kita bisa coba setiap user yang datang nonton konten kita bisa kita sapa nih, misalnya datang namanya Adit, halo Kak Adit apa kabar, mau lihat apa hari ini, dan jadi biar interaksinya itu bisa tektokan gitu sama pembeli dan mereka merasa terajak gitu di dalam konten kita gitu. Kita juga bisa tanya nih lebih interaktif lagi, misalnya kita tanya produk apa nih yang mau lagi dibahas hari ini gitu, atau kakak sukanya produk yang mana kayak gitu, tuh bisa langsung dijawab ditanyakan di dalam live streaming session ini. Terus yang ketiga, bicara secara jelas dengan intonasi yang baik juga gitu, biar orang paham apa yang kita maksud. Terus yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang santai dan profesional. Karena sebenarnya selain cara bicara, bahasa tubuh kita juga penting gitu. Jangan sampai bahasa tubuh kita malah kayak mau ngajak ribut, malah kayak galak atau gak ramah gitu. Kita sebisa mungkin menunjukkan bahasa tubuh yang juga friendly, ramah kepada mereka juga nyaman nonton kita gitu. Terus yang terakhir, ini tips paling penting untuk yang memang belum terbiasa live streaming, yaitu tulis skrip dan latihan sebelum mulai. Jadi mungkin beberapa orang masih bingung kan ketika kamera gugup, aduh ngomong apa ya, tiba-tiba blank gitu. Nah ini penting banget tulis skrip dulu sebelumnya, jadi kita udah tahu nih poin-poinnya apa aja ketika nanti mau live streaming. Ya misalnya poin pertama produk 1 bahas keunggulannya A, B, C, produk 2 A, B, C. Jadi nanti ketika udah live kita udah tahu mau ngomong apa, dan kalau kita latihan sebelumnya jadi lebih santai karena kita udah terbiasa membawakan materinya gitu. Nah, next. Nah, di sini beberapa ide konten live streaming gitu. Ini yang general biasa dilakukan oleh seller kita. Yang pertama itu launching produk baru. Jadi ketika memang ada produk baru, mereka launching menggunakan live streaming, biasanya lebih seru nih karena kita biasanya orang-orang akan cenderung nonton karena mereka juga kepo gitu. Mereka juga penasaran produk baru apa nih yang akan dibawain. Yang kedua, ini yang paling banyak juga, yaitu kasih tutorial atau tips and trick. Karena kan sebenarnya live streaming kita bisa kasih video, jadi kita bisa kasih pembahasan yang lebih detail, yang lebih jelas gitu. Nah, karena kalau misalnya biasanya produk-produk yang itu tidak biasa digunakan, nah kita bisa kasih tunjuk nih gitu, tutorial menggunakan produk kita seperti apa gitu. Yang ketiga, flash sale, misalnya memang kita punya promo-promo yang mau di-highlight, kita bisa bikin satu sesi isinya promo-promo semua.
lalu juga bisa review produk gitu. Review produk yang paling umum ya, karena memang biasanya live streaming dipakai untuk nge-review produk. Bisa kalau misalnya makeup bisa dipakai langsung, kalau misalnya makanan bisa bikin mukbang atau masak-masak, pokoknya beragam macamnya sih, bisa di sekreatifnya sellernya aja gitu. Dan terakhir ini quiz dan giveaway kalau misalnya memang mau meningkatkan si followers kita gitu. Next. Nah, ini salah satu testimoni dari salah satu seller kita yang memang udah biasa nih, udah rutin pakai live streaming Tokopedia Play gitu. Dia bilang live streaming dengan Tokopedia Play itu sangat membantu karena bisa memberikan pengalaman shopping yang lebih baik bagi konsumen. Dan juga menjual produk pun jadi lebih mudah nih karena konsumen dapat melihat produk lebih detail dan yakin akan pembeliannya gitu. Jadi ini sangat membantu mereka dan mereka makanya balik lagi, pakai lagi karena tahu manfaatnya gitu. Next. Nah, ini yang terakhir. Tadi kita udah tadi kita udah bahas tentang inovasi, terus juga relevansi dan adaptasi. Nah, kita udah melakukan marketing juga melalui Tokopedia Play, gitu, live streaming di Tokopedia Play. Nah, jangan lupa yang paling penting juga yaitu pelayanan maksimal gitu. Karena ketika pelayanannya kurang maksimal, orang juga jadi kurang enjoy berbelanja dengan kita, karena dengan pelayanan yang maksimal ini akan meningkatkan pengalaman berbelanjanya si konsumen dan mungkin akan meningkatkan pembelian, meningkatkan retensinya mereka gitu. Jadi mereka akan balik beli lagi karena mereka tahu mereka udah nyaman dengan pelayanan kita dan akan balik lagi gitu. Nah, pelayanan ini apa selain dari memberikan pertanyaan, misalnya ada pembeli gitu memberikan pertanyaan kepada kita, tanya-tanya tentang produk, kita jawabnya dengan baik dan dengan jelas, dengan clear gitu. Selain itu juga kita menawarkan seperti kemudahan bertransaksi ataupun kemudahan pembayaran dan logistik yang pelayanan logistik yang beragam gitu. Nah, ini seperti yang mungkin Tokopedia udah tawarkan gitu, dengan berbelanja di Tokopedia atau berjualan di Tokopedia, kita sama aja dengan memberikan pelayanan yang maksimal juga nih, karena kita juga di Tokopedia udah memberikan keamanan dan kenyamanan bertransaksi dan juga pilihan logistik yang beragam gitu. Mungkin seller bisa kasih pilihan logistik yang banyak juga gitu. Salah satunya misalnya menggunakan GoSend gitu untuk bisa mengirimkan paket yang lebih cepat gitu, bisa instan ataupun same day. Jadi konsumen pun nyaman gitu, kayak aku butuh barangnya hari ini, maunya yang cepat. Oke, ini kebetulan sellernya bisa kirim hari ini juga menggunakan GoSend gitu, mereka pasti akan lebih nyaman dibandingkan kita pemilihan layanan logistiknya lebih terbatas. Oke, demikian pemaparan materi saya hari ini. Semoga dapat membantu sahabat GoTo semua. Bangkitkan usahamu lewat teknologi digital bersama Gojek, GoTo Financial, dan Tokopedia. Go far, go together. Sehat dan sukses selalu semuanya. Saya kembalikan ke Mas Tommy. Terima kasih. Salam sehat Vega, apa kabar? Halo Mas Tommy, baik. Apa kabar Mas Tommy? Alhamdulillah sehat, thank you banget loh. Ini salah satu highlight yang penting banget buat kita karena kalau Tommy ngelihat sendiri gitu ya, makin kesini memang makin banyak sekali brand-brand gitu ya, banyak sekali para pelaku UMKM dan juga sahabat GoTo juga yang sudah mulai aware sekali dengan memanfaatkan live streaming mereka gitu ya. Tapi kalau Vega sendiri ngelihat potensinya seperti apa sih di penghujung 2021 dan masuk ke 2022 nanti akan seperti apa nih sebenarnya untuk benar-benar memanfaatkan platform live streaming gitu ya, apalagi termasuk Tokopedia Play untuk benar-benar bisa mungkin bisa ekspansi bisnis tapi memperluas lah market mereka. Seperti apa Vega, singkat? Iya, betul. Kayaknya untuk di 2021 ini kita lihat penggunaan live streaming tuh makin meningkat gitu. Bahkan kita ngelihat per minggunya itu setiap seller mereka membuat konten semakin banyak gitu. Meaning mereka melihat bahwa potensi live streaming ini tuh ada gitu. Nah, di 2021 gitu, apalagi mungkin kalau misal keadaan masih pandemi gitu, orang-orang masih di rumah, orang-orang nggak bisa tatap muka langsung gitu. Nah, live streaming ini menjadi sebuah jawaban ya untuk kita bisa menggantikan fungsi tersebut gitu, tatap muka tersebut gitu. Kita bisa tatap muka dengan live streaming tersebut dengan audiens yang lebih banyak gitu. Nah, dengan live streaming ini jadi si penjual bisa
review produknya, sedangkan si pembeli jadi lebih yakin nih produk-produk yang mau dibeli seperti apa gitu. Hmm. Karena biasanya kan yang tadi udah disebutin juga ya, orang kalau ketika beli online masih banyak nih yang orang masih ragu-ragu gitu. Ini Ya. bener nggak ya produknya tuh seperti ini gitu? Ini bener nggak ya fungsinya tuh A, fungsinya B? Saya bisa kayak gini nggak ya? Bisa kayak gitu. Nah, Hmm. dengan ada live streaming si penjual tuh bisa lebih meyakinkan Ya. dan pembeli juga jadi lebih yakin Iya, gitu. betul. Tapi Vega thank you banget sih. Saya yakin banyak sekali sahabat GoTo yang benar-benar bisa mencatat sekali bahwa karena kalau berbicara soal live streaming, nggak semua pemilik UMKM atau mungkin sahabat GoTo itu punya kemampuan public speaking yang baik. Nggak semua orang tuh bisa pede gitu ya untuk tampil di depan kamera. Tadi thank you banget udah dikasih tips-tips yang luar biasa gitu ya untuk memanfaatkan platform apapun yang mereka punya untuk benar-benar bisa ya memanfaatkan ya kondisi saat ini agile-nya kita untuk bisa jualan secara live melalui Tokopedia Play seperti itu ya. Thank you Vega. Ini ada beberapa pertanyaan, kita akan langsung bacain saja. Selamat sore untuk Agnes Cynthia. Halo Agnes, sahabat GoTo kita Agnes Cynthia. Kak Vega boleh dicerita nggak sih bagaimana caranya kita tetap bisa engage ke customer untuk menjalin relasi dan memberikan experience komunikasi yang nyaman dan tidak mengganggu. Jadi takutnya nih banyak sekali customer yang reluctant gitu ya untuk aduh jualan banget nih, aduh nggak deh segala macam. Nah gimana nih kita bisa engage ke customer, menjalin relasi yang baik, tapi tetap bisa ngasih experience yang nyaman juga tanpa membuat mereka ngerasa terganggu. Thank you nih Agnes Cynthia pertanyaannya. Oke, baik. Makasih Mas Tommy. Jadi untuk kita bisa engage nih sama si customer ya, gitu. Gimana cara kita bisa engage tanpa mengganggu mereka? Nah, kita sebenarnya salah satu dengan live streaming juga ya. Live streaming kan kita bisa mengengage mereka nih komunikasinya dua arah gitu. Mereka bisa tanya, kita bisa jawab, dan kita bisa mengemasnya gimana caranya supaya nggak jualan banget gitu. Kita bisa mengemasnya dengan bikin konten yang lebih ke arah edukasi atau misalnya entertainment gitu. Edukasi seperti apa gitu. Jadi mungkin kita nggak usah kayak jualan produk, tapi yang penting produknya itu kita bisa memberitahukan nih manfaat ataupun tips and trick nih menggunakan produk kita di dalam konten tersebut gitu. Jadi sebenarnya selain kita bisa engage mereka pun nanti ketika mereka mau beli, mereka bisa tonton ulang nih si konten live streaming kita nanti gitu. Sebenarnya caranya tuh lumayan banyak ya gitu, nggak cuma live streaming, gimana caranya juga kita bikin konten-konten yang menarik. Sebenarnya nggak mesti live streaming juga, kita bisa bikin konten-konten singkat gitu. Sekarang kan konten tuh udah mulai beragam banget ya, sangat dinamis gitu. Konten ada yang live, ada juga yang bentuknya short video, pre-recorded. Terus kita bisa bikin yang tipenya disesuaikan aja. Kita mau engage dengan penonton langsung, kita pakai live streaming. Kita mau kasih edukasi ke mereka tentang cara penggunaan produk atau cara yang lebih menyenangkan gitu untuk promosi produk, kita bisa pakai video-video singkat gitu. Nah, salah satu di Tokopedia Pro pun juga bisa kita upload video-video singkat gitu kan. Kita banyak yang ngelihat video kayak cuma semenit, 2 menit, tapi itu menarik banget gitu. Dan ketika orang pengen nonton ya, kita sebutnya mungkin video on demand kali ya. Jadi ketika mau tonton ya mereka tinggal lihat gitu. Jadi kita nggak mengganggu aktivitas si konsumen tersebut. Ketika konsumen mau cari, ada gitu sih. Kita buat mereka mau nonton dulu ke kita, jadi mereka tidak akan ngerasa terganggu. Baru deh kita mungkin customer-nya akan mencoba mencari tahu ini sebenarnya tentang apa sih? Oh ternyata tentang produknya dari Agnes Cynthia yang ini gitu. Jadi tidak akan merasa terganggu. Orang mereka sendiri memang willing untuk mau nonton dan juga ngikutin story yang coba Agnes Cynthia tampilkan gitu. Tapi kalau tadi Vega menyampaikan kalau mau direct selling, boleh tuh langsung live streaming seperti itu ya. Ini ada satu pertanyaan yang bagus banget nih Vega dari Mur Hadianto Santoso, karena ini juga penting banget buat kita semua, karena kalau kita ngelihat soal tren live streaming sekarang gitu ya, mungkin lebih banyak ke kosmetik, ke retail gitu ya, tas, clothing segala macam. Nah kalau Mas Mur Hadianto Santoso, Kak Vega gimana sih caranya meningkatkan value dari bisnis F&B melalui live streaming? Nah benar-benar F&B nih Kak Vega, gimana nih? Iya, justru menarik banget nih ya kalau F&B di live streaming, karena justru dengan live streaming ini bikin orang tuh jadi biasanya kalau kita jualan ya dengan menampilkan produk secara biasa gitu, foto doang, oke, foto. Mungkin orang ya tertarik dengan, banyak orang yang tertarik dengan foto, tapi kita bisa bikin orang lebih tertarik lagi nih buat beli produk F&B kita dengan ada live streaming gitu. Kita bisa mengadakan temanya tuh bikin seperti mukbang tadi gitu. Kalau nggak mukbang ya kita bikin challenge gitu kan. Challenge siapa yang bisa makan produk ini banyak-banyakan ya gitu. Jadi kayak sebenarnya dengan live streaming bikin, kita kan juga lihat ya di platform-platform lain tuh banyak banget gitu kayak mukbang atau ASMR yang memang ketika mereka melakukan itu makin orang
terdorong untuk membeli gitu, karena mereka melihat langsung nih pas dimakan, wah, apa bentukannya seperti apa, terus pas orang makan ekspresinya tuh terlihat gitu kan. Kalau kita lihat foto produk doang ya kita nggak tahu nih ketika dimakan tuh si yang makan itu ekspresi seperti apa sih, apakah emang seenak itu gitu. Nah dengan live streaming tuh kayak kita jadi bisa lebih meyakinkan lagi nih ke mereka, kita bisa bikin mukbang tadi atau challenge, atau mungkin kita bisa ajak ada bintang tamu langsung cobain nih mana yang lebih enak antara A atau yang B gitu. Jadi kita bisa sekreatif mungkin gitu mengemas acara live streamingnya gitu. Apalagi kalau F&B menurut saya sih menarik banget gitu. Apalagi kan sekarang kita pesan makanan tuh banyak kan juga online ya. Terus kayak kalau kita pesan makanan online, kadang kita nggak tahu ini makanan enak atau enggak sih. Dan ini kadang makanan tuh makin lama makin banyak yang aneh-aneh juga. Iya. Ini gimana sih cara makannya, gimana cara masaknya, ini gimana cara siapin makanannya. Nah kita bisa bikin ada di live streaming tersebut gitu. Jadi lebih end to end ya, mulai dari disiapin makanannya sampai pas makannya mukbangnya seperti apa sih gitu. Oke, bener banget tadi baru nanya sebenarnya mukbang tuh bisa nggak sih? Oh ternyata Cece juga luar biasa ya. Jadi bisa bikin challenge, malah F&B malah makin semakin seru nih Mas Murdianto Santoso gitu ya. Jadi bisa bikin challenge ya, bisa bikin ya lomba Betul. apalah gitu antara makanan yang memang mau dipasarkan. Mukbangnya juga dibikin semakin menarik dan juga itu ASMR tuh ya. Ini kroffel saya kalau digesek-gesek bunyinya kayak begini, misalnya jualan kroffel gitu. Nah atau mungkin kalau tadi yang bikin penasaran, sekarang kan trennya kroffel, tapi udah banyak juga yang mau bikin apa tuh, seblakvel gitu ya, tapi seblak dibikin kroffel misalnya, kan orang nggak tahu ya, itu rasanya kayak apa, nah dimukbangin aja gitu ya. Gitu nggak sih Vega ya, lucu ya, nanti buat dibikin di Tokopedia juga, jadi bikin orang penasaran. Mau dibikin apa? Apakah mau bikin ASMR-nya gitu ya? Atau mungkin benar-benar bikin penasaran, oh rasanya ternyata seperti ini. Karena memang banyak makanan baru, silahkan dicoba. Dan F&B punya peluang yang luar biasa banget. Flores ini bagus nih. Mengingat tadi Vega menyampaikan tentang pengembangan bisnis kan adaptasi, relevansi, dan juga inovasi. Nah soal inovasi nih, _Floris, thank you banget. Kak Vega, gimana ya agar inovasi yang sudah kita buat itu nggak gampang diduplikasi. Jadi brand innovation kita jadi naik sebenarnya. Jadi gimana menghindari duplikasi dari brand-brand lain nih? Oke, untuk inovasi yang pertama kita pasti kalau ketika berinovasi pastikan itu juga unik gitu kan. Mungkin dari cara pembuatannya gitu, cara pembuatan inovasinya pastikan kayak pembuatannya memang original dari kita. Jadi maksudnya dari mulai alat yang dipakai, terus bahan yang dipakai, mungkin memang benar-benar bukan handmade, istilahnya memang kita yang produksi. Jadi diproduksi end to end dari kita. Jadi ketika orang mau mengimitasi, ya mereka akan mengimitasi, akan lumayan sulit nih, akan banyak halangannya. Pertama mereka harus imitasi bahannya, harus imitasi cara membuatnya, harus imitasi si alat untuk membuat produk tersebut gitu. Nah selain itu juga mungkin yang bisa kita lakukan nih supaya inovasi yang kita buat nggak banyak ditiru orang, ketika kita membuat inovasi yang memang baru pertama ada gitu misalnya, kita sebenarnya tuh bisa istilahnya mematenkan si produk tersebut gitu. Kita bisa mematenkan untuk memastikan tidak ada produk yang serupa yang akan dibuat oleh orang lain gitu. Dan sebenarnya ya, sebenarnya untuk imitasi produk itu nggak perlu khawatir sih. Maksudnya kalau orang mengimitasi produk kita sebenarnya ada baiknya juga gitu. Meaning berarti produk kita itu diakuin memang bagus, diakuin memang laku di pasaran. Jadi banyak orang yang mau mengimitasi. Tinggal gimana caranya kita menguatkan brand equity kita nih gitu. Kita adalah si pelopornya, kita adalah orang yang pertama dan kita adalah yang memberikan mungkin kualitas yang paling baik di antara yang lain gitu. Jadi kita harus punya USP yang kuat juga gitu selain itu. Siap. Mungkin jadi unik. Semoga menjawab ya. Uniquely selling point ya Vega ya, jangan ditinggalkan, harus punya uniquely selling point dan juga dipatenin. Sama yang ketiga, kalau emang udah terlalu banyak yang nyontek, ya pede aja, berarti memang produk kita iconic gitu ya. Tapi kalau dari dulu sih Tommy selalu punya prinsip satu sih Vega, ide kita boleh dicuri, tapi eksekusi dan rasa hanya kita yang punya. Benar gitu banget Mas Tommy. Oke, Vega terima kasih banyak loh sudah benar-benar mau share bagaimana kita bisa lebih dekat dengan pelanggan melalui platform digital. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Astrid Vega Septianti. Vega, thank you banget. Salam sehat Vega. Salam buat semua teman-teman dari Tokopedia Play juga gitu ya. Thank you Vega.